tadi kita udah bicara atau ngobrol-ngobrol yang berat-berat, brother. Nah. Tadi ada sambungannya terkait dengan bangkit dari kejatuhan. Ya. Sebelum bahas itu, ngopi dulu lah kita. Biar gak berat. Gila, ini kopi di teras kita, sweet ini. Aduh, ini sih memang sebelum nikmat sekali. Aduh, dari baunya aja, brother. Rasanya mau masuk surga. Rasanya mau masuk surga. Oh, kali abang minum dong, Bang. Saking nikmatnya, saking enaknya, rasanya mau masuk surga. Tapi surga itu udah kita rasakan sekarang, brother. Iya. Kalau kita hidup kudus. Iya, itu dia. Nah, itu yang mau kita perjuangkan. Jadi kita bisa menghirup suasana surga semenjak kita masih hidup di dunia ini. Itu dia. Itu dia. Nah, Coba itu yang lanjut kita lagi, inginkan, brother. itu yang kita Tadi harapkan. terkait dengan Bagaimana kita bangkit dari kejatuhan, Iya. sehingga kita betul-betul dipisahkan oleh Tuhan Iya. dan menjadi umat pilihan Tuhan. Maksudnya Iya. kita jadi kudus gitu, bro. Iya. Sebelum kita bahas ke praksisnya. Ya, jadi tidak ada cara lain ya selain Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan setiap kita. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Dia yang bisa mengeluarkan kita dari kubangan dosa, dari kejatuhan, dari bayang-bayang maut. Hanya Dia yang mampu melakukan itu semua. Jadi penekanannya adalah kita itu tidak bisa berupaya dengan diri kita sendiri, ya, bro? Tanpa Tuhan, Tanpa Tuhan. tidak bisa. Jadi kita berupaya untuk jadi kudus, Iya. jadi beraskese lah istilahnya, meronta-ronta diri Iya. sendiri, diam di kamar, nggak bicara. Itu kita nggak mampu ya, brother. Ya. Semua Jadi, itu harus butuh Tuhan. ya, Iya nggak sih? pertama-tama sih terkait dengan tadi ya konsekuensi dari dosa itu nggak ada yang bisa menghilangkan selain Tuhan. Nah itu yang manusia tidak bisa atasi. Oke. Manusia butuh Tuhan. Makanya Tuhan datang untuk mengatasi itu. Selain itu ada anugerah yang kita dapatkan lewat penebusan Tuhan itu. Apa itu? Tadi kekudusan hidup, Oke. pengudusan. Ya kan? Tuhan Yesus mati untuk kita supaya kita itu ya kan dari berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4 supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi di dalam kekudusan. Tumben brother nggak pakai bahasa Inggris. Sinful nature to divine nature. Itu dia. Tetapi itu bukan hanya sekedar status. Ya kan? Tapi sebuah keberadaan. Oh, jadi coba bukan kekudusan orang kudus itu bukan sekedar status tapi sebuah keberadaan. Iya. Maksudnya bagaimana tuh, brother? Coba sebagai orang yang hidup dalam dosa kan kentara kan dari hidupnya kan, pola hidupnya kan. Ya kan dia dalam tanda petik buat kejahatan, terus hidup dalam dosa, melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Apa itu? Seperti anak-anak muda ini ya, pacaran bebas, pergaulan bebas, ya kan, seks bebas, mengkonsumsi obat-obatan. Bang Boyin nggak usah begitu dong ekspresinya. Kayaknya Bang Boyin duduk-duduk, itu gua dulu, itu gua dulu. Itu aku dulu, itu Tapi aku memang Tuhan. Sebenarnya itu yang dia maksud berat ini tuh. Tidak. Itu aku Tuhan. Tidak, bukan. Yang Jadi, disebut Aku takut abang mengingat masa lalu. yang disebut Brother Robson, itu aku Tuhan. Jangan kita ini. Ya, Jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu. Nggak, sebetulnya Bercanda aku, sebenarnya melakukan dosa itu bukan hanya apa namanya? Apa tuh bang? Ya misalnya kita jangan berzina, itu bukan hanya situ aja kan gitu. Ya. Segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu adalah dosa. Dosa. Waduh, ngeri banget nih. Meleset hamartia ya. Hamartia. Luncas. Ya kan kata-kata Berkata-kata yang tidak pantas baik, kita sama tidak pantas, teman ya. itu juga berdosa. Dalam kali ya bang ini. Nah, Kopi dulu, Bang. Ya, kopi dulu. Biar nggak tegang, Abang. Itu dia. Udah mulai gemetar bibir nah aku lihat. jadi brother dari penebusan Kristus ya kita dapat menyimpulkan bahwa memang sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kita harus memahami tidak ada panggilan yang lebih agung, panggilan yang lebih mulia sebagai orang yang sudah ditebus selain kita hidup dalam kekudusan. Tapi gini loh, brother, dari tema kita hari ini terkait dengan happy Happy to live in holiness. Happy to live In holiness. Pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Iya, bahagia untuk hidup. Bahagia untuk hidup kudus. Bukannya sebaliknya ya? Justru kalau kita mau hidup kudus malah tersiksa. Itu dia. Nah itu. Iya nggak sih? Ya,
Ya ini dia, jadi menarik ya. Ini mungkin mewakili teman-teman, rekan-rekan di rumah pasti bilang, Ya. susah pester hidup kudus tuh susah. Kok Iyalah. bisa bilang bahagia? Makanya aku bilang tadi mengerikan. Emang udah suci kalian bertiga? Ya. Iya. Dan kita harus akui bahwa tidak mudah untuk kita melepaskan diri dari kebiasaan buruk kita. Nah itu dia. Aduh. Ya kan? Kebiasaan buruk. Kita tuh masing-masing punya dosa favorit. Itu dia. Yang hanya kita sendiri yang tahu. Baik yang sudah ketahuan maupun yang belum ketahuan. Orang tua, Tapi yang teman, pasti Tuhan tidak saudara. mungkin tidak tahu. Tidak ada yang Tersembunyi. tahu dosa favorit kita itu. Iya. Termasuk teman-teman di sini juga. Iya, jadi semuanya lah ya kita termasuk. Iya. Jadi tapi bukan hanya sekedar berhenti di kita sadar, kita mengakui bahwa kita itu ada salah, ada dosa. Tetapi kita harus berkomitmen bagaimana kita berjuang dari hari ke hari untuk menaklukkan keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu dia. Segala tindakan, pikiran, ucapan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah tadi terkait dengan berat, jujur memang berat. Iya. Tetapi kita nggak punya pilihan lain. Iya. Kita nggak punya pilihan lain. Itulah konsekuensi yang harus kita terima ketika kita sudah terima Yesus. Hidup kudus, ya kan? Jadi ciri-ciri dari orang yang hidup kudus itu dia nggak mungkin bisa nyaman tinggal di dalam dosa. Kita tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak bisa dalam dosa, That's tapi tidak bisa terus-menerus hidup dalam dosa. That's Ini right. harus digarisbawahi. That's right. Jadi tidak ada siapapun manusia di dunia ini yang anti atau bahasanya anti terhadap dosa atau Kebal. Ya, kebal terhadap dosa. Kebal terhadap dosa. Tidak ada. Ya, kecuali nanti ketika kita sudah mati, lalu memang sama sekali kita nggak lagi bisa berbuat dosa, ya kan? Dan penentuan nasib akhir kita sudah ada gitu loh. Ya. Tetapi selama kita di dunia ini, yang ada hanyalah komitmen dan perjuangan untuk kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Tapi emang itu ya. Mungkin itu kali Bang Boyin, brother, yang ketika anak muda itu datang kepada Kristus, Tuhan aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Ya. Terus kemudian kan kalau kita baca ayat itu, Tapi ya memang dia, Bang. waktu Tuhan Yesus bilang, memang Tuhan Yesus tidak membantah bahwa dia melakukan ya hukum. betul. Nah, Ya, betul, poin kan? poin aku Bang di situ adalah ini. Tuhan Yesus katakan mustahil bagi manusia, Tapi tidak mustahil. tapi bagi tidak Allah. mustahil bagi Bagi Allah. Allah. Itu konteksnya kan bicara tentang bagaimana kita hidup kudus kan sebetulnya. Iya, betul. Aku mau dengar dari Bang Boyin sebenarnya. Jangan Iya. benar jawabannya, biar Bang Boyin. Nah, betul. Coba bagaimana pandangan Abang terkait dengan Konteks itu. Kita sebetulnya tersiksa loh. Ya, memang tersiksa. Kita Makanya sebetulnya saya bilang mengerikan tadi kan. kita sebetulnya itu ada di posisi yang sulit sebetulnya. Iya. Kalau kita jadi Kristen, kita justru tidak bisa memanjakan daging kita. Kalau kata Paulus, adakah engkau mempergunakan kemerdekaanmu Ya. dengan semena-mena? Jangan hidup menyalahgunakan gitu. kemerdekaan. Benar Ya. ya. Itu bagaimana? Berarti bisa tambahkan untuk lebih spesifik. Ya, tadi kan brother angkat masalah tidak mustahil bagi Allah. Ya, itu kan yang mustahil dalam bagi hal- manusia. Itu dalam konteks apa? Karakter sebenarnya, bukan dalam pengertian jasmani. Bahwa memang mengikut Tuhan itu nggak mudah. Tadi kan, jadi nggak ada kompromi. Memang berat, ya kan? Berat untuk hidup kudus itu. Tetapi, ya kan, kalau kita terbiasa menjadi biasa. Bisa karena biasa. Iya, kalau kita terbiasa menjadi biasa, meskipun hal itu sukar dan Tuhan pasti menolong kita lewat Roh Kudus. Nih, brother. Nanti kita bahas ini di Boleh. Setelah ini Oke. kita bahas bagaimana melepaskan orang yang sudah terikat dengan dosanya. Nah, itu dia.